Saya teringat film klasik, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah lihat tentang film Bunda Teresa. Saya lupa judulnya apa, tapi saya teringat di satu bagian tersebut ketika Bunda Teresa hendak naik ke dalam kereta, dia bertemu seorang pengemis. Dan pengemis itu berkata, "I'm thirsty," saya haus. Dan ketika Bunda Teresa masuk ke dalam kereta dan kereta itu akan berjalan, ia berpapasan lagi dengan pengemis itu dan ia teringat apa yang pengemis itu katakan, "Saya haus." Dan momen ini mengubah kehidupan Bunda Teresa atau Santa Teresa sekarang. Karena ia merefleksikan bagaimana Tuhan Yesus di kayu salib yang berkata, "Saya haus." Dan bagaimana ia tidak melakukan apa-apa, Bunda Teresa tidak melakukan apa-apa untuk meringankan penderitaan si pengemis itu maupun penderitaan Tuhan Yesus. Dan pernahkah kita mengalami seperti Mother Teresa yang melihat kehadiran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita bertemu atau berpapasan dengan orang lain, tetapi kita melewatkannya begitu saja atau tidak berdaya membantunya. Dan dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin kita mengalami perjumpaan dengannya, berdialog dengannya, dan memberi kesaksian tentang dirinya. Jadi dikatakan, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Dari sini kita bisa lihat ada apa dengan orang Samaria dan orang Yahudi. Nah, ini bermula bermula setelah kematian Raja Salomo. Ketika Raja Salomo meninggal, bangsa Yahudi terpecah. Satu kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria yang terdiri dari 10 suku, dan kerajaan selatan yang ibu kotanya Yerusalem yang terdiri dari 2 suku, Yehuda dan Benjamin. Dan orang-orang di Israel yang di utara, mereka hidup dengan orang-orang lokal, hidup menikah dengan orang pagan, mencampur adukan agama Yahudi dengan agama lokal, dan menyembah lembu emas yang menjadi Tuhannya bangsa lokal, agama lokal tersebut. Jadi untuk menggantikan bait Allah yang berada di Yerusalem, dan mereka melarang penduduknya untuk datang ke bait Allah. Dan inilah kerajaan utara. Namun kerajaan selatan, orang Yahudi di kerajaan selatan tetap mempertahankan bait Allah sebagai pusat kerohanian mereka, sebagai pusat sosial mereka. Mereka berdoa ke bait Allah dan tetap menantikan bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu berasal dari keturunan Daud, berasal dari keturunan Salomo, dan berasal dari Yerusalem. Nah, penduduk kerajaan ini selalu bermusuhan hingga akhirnya dua kerajaan ini hancur dan mereka dibuang ke Asyur dan ke Babel. Dan alasannya adalah kehancuran mereka adalah satu, ketidaksetiaan kepada Allah. Yang kedua, tidak mau bertobat. Lalu apa yang bisa kita refleksikan hari ini ketika Injil berbicara tentang wanita Samaria dan Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan ingin berdialog dengan kita melalui berbagai cara yang mungkin kita tidak sangka-sangka. Wanita Samaria ini datang ke sumur membawa kendi air yang kosong, dan dia mencari air dalam sumur itu. Tetapi Tuhan Yesus sudah menunggunya di tepi sumur tersebut. Dan ketika ia bertemu dengan wanita Samaria ini, ia memanggilnya dan memberitahukannya bahwa, "Berilah aku minum." Dan Tuhan Yesus memanggil wanita Samaria ini bukan untuk mempermalukan masa lalunya atau statusnya sebagai bangsa Samaria, tetapi ia ingin membebaskan wanita ini dari masa lalunya dengan mendengarkan pewartaan Tuhan, menerima hidupnya saat ini, dan menyambut masa depannya
yaitu mencari keselamatan dengan menimba air kehidupan, dengan minum air kehidupan. Jadi saudara-saudaraku, lihatlah wanita Samaria ini yang membawa kendi jar atau yang membawa kendi masa lalunya, dosanya, kesalahannya, ataupun bad decision she has made. Bawalah semua itu kepada Tuhan Yesus. Berdialoglah dengan Tuhan Yesus. Dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan terimalah apa yang Tuhan Yesus katakan. Sesudah itu pergilah dan wartakanlah. Jadi inilah yang ketika kita bisa belajar dari wanita Samaria ini. Ketika ia datang, ia tidak mengalami suatu kehidupan. Tetapi ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, membawa semua masa lalunya, dan ia mendapat kehidupan yang baru. Nah, yang kedua, Tuhan ingin kita menjadi saksi dari kebaikan hati Tuhan. Misalnya, ada umat yang berkata dulu kepada saya bertugas di Pontianak, ada umat berkata pada saya, "Pastor," nah, kalau di Pontianak mereka manggilnya pastor, bukan Romo. "Pastor, hidup saya susah, menderita, penuh masalah. Ada masalah kerjaan, keluarga, anak, istri, jodoh, dan semuanya. Lalu gimana, Pastor, bisa mensyukuri kebaikan Tuhan?" Dan saya katakan, bisa. Contohnya gimana? Ingat bahwa kenyataan bahwa kamu berada di sini, di tempat ini, bertemu dengan saya, berada di gereja ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan. Syukurilah itu pertama-tama. Dan inilah di balik ke semua kebaikan yang lain, kita harus sadari hidup kita saat ini adalah berkat. Dan berkat ini diberikan pada kita supaya jikalau kita masih hidup dalam kesalahan, dalam dosa masa lalu, Ia memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin kita ketika menghadapi masalah, kita mengalami namanya salah persepsi, salah jalan, atau hanya fokus pada masalah kita. Kita kadang lupa melihat bahwa kita punya Tuhan yang mengatasi semua masalah kita. Yang bisa kita lakukan mungkin saat ini adalah bisa jaga jarak dulu dengan masalah, break away first with your problem, and then cari tempat tenang. Cari tempat tenang dan berdialog bersama Tuhan. Wanita Samaria ini pergi ke sumur jam 12. Disitulah di saat semua orang tidak ada. Karena bagi Yahudi, perempuan tidak boleh bekerja. Jadi mereka ketika di keluarganya tidak ada seorang pria, maka perempuan itu harus sembunyi-sembunyi, melakukan tugas pria. Ketika itu maka ia pergi tengah hari, ketika pria itu semua bekerja, dia pergi mengambil air. Dan inilah kita menjaga jarak dulu dengan masalah kita, atau dengan yang lainnya, kita punya waktu untuk berdialog bersama Tuhan. Mungkin Tuhan kita akan memberikan kita solusi pada saat itu ketika kita berdoa. Atau mungkin pada waktunya Tuhan. Tetapi yang jelas, Tuhan kita tidak pernah menutup diri atau menutup pintu kasih-Nya kepada kita yang datang kepadanya dengan jujur, mengakui apa yang kita atau kesalahan kita, apa keinginan kita, dan apa yang kita mau. Jadi wanita Samaria ini menjadi saksi kebaikan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengerti masa lalunya, mengetahui masa lalunya, dan menerimanya kembali. Tuhan Yesus menyadarkannya bahwa hanya melalui Dia, Sang sumber kehidupan, hidupnya mendapatkan kelegaan dan kedamaian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih,
Masa Prapaskah ini adalah waktunya kita untuk datang, mempersembahkan hidup, memperoleh kelegaan. Carilah waktu untuk menerima sakramen tobat dan lakukan doa, puasa, pantang, dan amal kasih semampu kita dan sebaik-baiknya kita bisa. Belajar dari wanita Samaria ini yang berani berdialog dengan Tuhan, berani menyadari kebaikan Tuhan, dan berani bersaksi untuk hidup baru dalam Tuhan. Amin.